Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 136, Hak Asuh Anak. Hailey menatap Chaiden dengan heran. Mereka belum pernah tidur bersama sebelumnya, jadi bayi itu pasti bukan miliknya. Hailey berkata, apa yang kau bicarakan? Jika aku tidak melakukan aborsi, bagaimana aku bisa menikah denganmu? Sebelumnya, Chaiden pernah mengatakan kepada Hailey bahwa dia tidak keberatan dengan kenyataan bahwa Hailey sedang hamil. Namun, kakeknya memiliki pola pikir kuno. Dia bersikeras bahwa Hailey harus melakukan aborsi sebelum dia bisa menikah dengannya. Chaiden sudah lama memikirkan apa yang harus dikatakannya. Maaf, Hailey, aku berbohong padamu. Kau berbohong padaku. Apa yang kau bohongi padaku? Hailey terdiam karena terkejut beberapa saat. Chaiden menundukkan kepalanya dan tampak sangat bersalah dan malu. Sebenarnya, kakekku sama sekali tidak tahu bahwa kamu sedang hamil, dia juga tidak tahu bahwa kamu sudah menikah. Aku belum memberitahu mereka tentang ini. Mengenai apa yang kukatakan padamu tentang harus melakukan aborsi sebelum kita bisa menikah, aku juga mengarangnya. Hailey sedikit bingung. Mengapa kamu melakukan itu? Chaiden berkata, sebenarnya, aku ingin menggunakan kakekku sebagai alasan agar kau menggugurkan bayi Jordan. Aku tidak murah hati, dan aku benar-benar cemburu. Aku mencintaimu. Aku tidak tahan kau mengandung anak orang lain. Tapi aku tidak ingin kamu menganggapku orang yang picik, jadi. Hailey terperangkap antara tawa dan air mata. Sambil memegang tangan Chaiden, Hailey berkata, Chaiden, kamu tidak picik. Kamu sangat murah hati. Wajar saja setiap pria punya pikiran seperti itu. Kamu seharusnya memberitahuku tentang hal itu secara langsung. Tidak ada pria yang menginginkan anak orang lain, dan bahkan jika Chaiden memberitahu Hailey secara langsung, Hailey juga tidak akan menyalahkannya. Chaiden tiba-tiba berkata dengan gelisah, Hailey, aku membaca laporan kesehatanmu dan bertanya kepada dokter tentang hal itu. Dia mengatakan bahwa jika kamu melakukan aborsi kali ini, kamu mungkin tidak akan pernah bisa hamil lagi. Kau tahu betapa pentingnya bagi keluarga kita untuk meneruskan garis keturunan. Begitu kau kehilangan kemampuan untuk hamil, kakek pasti akan mengusirmu dari keluarga. Jika saatnya tiba, aku tidak akan bisa melindungimu bahkan jika aku mau. Chaiden adalah orang yang mandul, tetapi ia membuat seolah-olah Hailey lah yang menderita hal itu. Dia telah belajar tentang bahaya aborsi dan keguguran. Namun, beberapa wanita tidak mengalami gangguan kesuburan bahkan setelah beberapa kali keguguran. Namun, beberapa wanita justru sebaliknya. Terkadang, takdir memang mempermainkan manusia. Apakah dokterku mengatakan itu? Mengapa dia tidak memberitahuku? Tanya Hailey dengan cemas. Chaiden sudah siap menyuap dokter itu. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa membawamu ke New York untuk pemeriksaan lagi. Dokter di sana lebih berpengalaman dan berwibawa. Kamu bisa mendengar apa yang dia katakan. Sayang, aku benar-benar tidak ingin kamu menderita, tetapi apapun yang terjadi, ini adalah kehidupan yang sedang kita bicarakan. Melakukan aborsi sama saja dengan pembunuhan. Bagaimana mungkin kita bisa begitu kejam? Chaiden dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan tak seorang pun tahu bahwa dia baru saja kemarin ngotot membunuh bayi dalam kandungannya. Tentu saja, Hailey tidak ingin melakukan aborsi. Wanita terlahir dengan kelebihan seperti itu. Terlepas dari apakah bayi itu adalah anak Jordan atau Chaiden, itu pasti anaknya. Hailey berkata, tentu saja, aku tidak ingin melakukan aborsi, tapi aku takut kamu. Chaiden menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosional, aku sudah memikirkannya dan memikirkannya secara hipotetis. Jika aku tidak bertemu denganmu sekarang tetapi setelah kamu punya anak, apakah aku tidak akan jatuh cinta padamu? Apakah aku tidak akan ingin menikahimu hanya karena kamu punya anak? Jawabannya tidak, aku akan tetap menikahi kalian semua. Jadi, apa salahnya membiarkanmu melahirkan bayi itu? Aku akan tetap mencintai dan melindunginya seperti sebelumnya dan membesarkannya hingga dewasa. Hailey menjadi sangat tersentuh. Paling tidak, dia tahu bahwa jika itu Jordan, dia tidak akan pernah bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Tapi keluargamu. Chaiden berkata, kakekku orang yang keras kepala, jadi kita harus berbohong kepadanya bahwa bayi itu milik kita. Kita juga tidak boleh membiarkan keluarga kita mengetahui kebenarannya. Kalau tidak, mereka akan mengusirmu dan anak itu dari keluarga. Hailey terharu hingga menitikkan air mata. Bagaimana mungkin ada pria sebaik itu di dunia ini? Faktanya, Chaiden melakukan ini untuk menutupi fakta bahwa ia akan mandul. Namun, Hailey yang malang mengira Chaiden sedang memikirkannya. Kamu sangat baik. Kamu adalah pria terbaik yang pernah kutemui di dunia ini. Sambil menangis, Hailey melompat ke pelukan Chaiden. Chaiden membelai rambutnya lembut sambil tersenyum sinis. 2 jam kemudian, Hailey keluar dari rumah sakit dan menelepon Jordan. Jordan sedang melakukan push-up sebagai latihan di kamar hotelnya.
Ketika mendengar telepon berdering, ia berdiri. Hailey Camden. Jordan sedikit terkejut karena Hailey telah memblokirnya di Instagram dan dimanapun. Oleh karena itu, ia pikir Hailey tidak akan pernah menghubunginya lagi. Halo. Jordan menjawab telepon. Hailey bertanya dengan nada hangat, apakah kamu baik-baik saja? Dia mendengar Chaiden menyebutkan bahwa Jordan telah menyinggung banyak perusahaan sebelumnya dan semuanya menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Karena itu, dia menanyakan hal itu kepadanya karena khawatir. Namun, Hailey telah ditipu sepenuhnya oleh Chaiden, yang kini sangat dicintainya. Oleh karena itu, kepeduliannya terhadap Yordania hanya bersifat simbolis. Aku baik-baik saja, kata Jordan acuh tak acuh. Hailey sangat terus terang. Saya sempat memikirkannya dan memutuskan untuk tidak melakukan aborsi. Jordan sangat gembira karena dia tidak perlu mengatur seseorang untuk mengawasi hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Jordan berkata, terima kasih, aku tidak bisa merawatmu selama kehamilanmu, tapi aku akan memberimu $1.500 sebulan, anggap saja itu sebagai uang untuk pengasuh anak. Bagaimanapun, bayi itu milik Jordan, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hailey berkata, tidak perlu. Aku punya cukup uang. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Dia tahu bahwa Jordan tidak punya apa-apa lagi sekarang. Jordan juga tahu bahwa keluarga Camden sekarang adalah keluarga kelas 1 dan tidak kekurangan uang $1.500. Aku tahu kamu tidak membutuhkan uang itu, tetapi aku harus memberikannya kepadamu. Terserah kau saja. Hailey tidak membantah soal ini. Aku meneleponmu untuk memberitahu bahwa aku akan mengambil hak asuh bayi itu. Jordan buru-buru berkata, tidak, anak itu harus aku yang membesarkannya. Akan sulit bagimu untuk menikah dengan keluarga terpandang yang punya anak. Hailey berkata, kamu akan membesarkan anak itu. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu bahkan tidak mampu membeli rumah. Bagaimana kamu akan membiayai pendidikannya? Kamu bisa bicara padaku tentang hak asuh ketika kamu mampu membeli rumah yang layak. Setelah mengatakan itu, Hailey menutup telepon. Jordan tersenyum acuh tak acuh. Baginya, membeli rumah seperti membeli makanan untuk orang biasa. Dia tidak peduli jika Hailey benar-benar akan bersaing dengannya untuk mendapatkan hak asuh. Pasalnya, jika bayi Hailey lahir dan terbukti sebagai darah dagingnya, Jordan pun tidak akan punya hak lagi untuk membesarkan atau mengajar anak itu. Keluarga Stelle akan mengirim seseorang untuk membawa anak itu pergi dan kemudian memberinya segala macam pelatihan. Jika saatnya tiba, Hailey tidak akan bisa menghentikan mereka sama sekali.